tertundukku membelai angan. Kau seakan memberi aku harapan. Oh, oh, bagaimana aku bilang, hatiku berdebar kencang bila matamu memandang. Aku terpeluk bayangan. Oh, oh, bagaimana aku bilang, getar yang ada di dalam. Inginnya aku katakan, milikilah aku sayang. Bagaimana ku bilang, bagaimana katakan, bagaimana ku bilang, bagaimana katakan. Oh, oh. Oh, kelihatannya mau ada acara istimewa nih. Baunya wangi sekali sampai tercium dari luar. Kamu baru datang, Ron? Iya, barusan ke kantor dulu baru kemari. Rupanya kamu bukan cuma pinter nulis, tapi juga pinter masak. Ya, sekali-sekali untuk kesempatan-kesempatan khusus saja kok. Hari ini kan Guntur pulang, makanya saya bikin ini, cake tape kesukaannya. Guntur? Iya, dia calon suami saya. Kok namanya sama dengan nama tokoh yang ada di naskah cerita kamu? Iya. Jangan-jangan cerita yang sedang kamu tulis ini kisah nyata? Iya? Menurut kamu gimana? Kamu kan juga penulis. Biasanya penulis itu punya insting yang tajam. Non, kelihatannya udah matang, Non. Kalau gitu kamu panggilin taksi deh. Saya mau antar kue ini. Ya, baik, Non. Tapi hari ini kan ada meeting sama Pak Hairul. Ya Allah. Astagfirullahaladzim, saya sampai lupa. Hari ini saya mau ketemu Bu Dirjen membicarakan malam dan HPMI itu kan? Ya, Pak Hairul pesan jangan sampai tidak hadir karena Bu Dirjen nanti kecewa. Gimana ya? Kalau perlu, saya bisa mengantarkan kue itu. Oke deh. Bu, ini teh dengan obatnya. Nggak usah proper baik sama saya. Maafkan saya, Bu. Saya mohon. Saya sadar saya telah berbuat banyak kesalahan. Saya bikin susah Ibu, Guntur, dan semua orang. Tapi percayalah, Bu, saya sudah bertobat. Saya sudah mendapat hukuman dan pelajaran dari semua kesalahan saya. Bagus. Tapi itu bukan berarti saya bisa percaya dengan mulut manis kamu lagi. Bu, kalau Ibu tidak memberi saya kesempatan untuk menebus semua kesalahan saya akan mati sebagai orang jahat, Bu.
Izinkanlah saya melakukan sesuatu untuk menebus semua dosa-dosa saya terhadap Ibu dan Guntur. Saya mau cucu saya kembali dan saya juga mau kamu pergi jauh-jauh dari kami. Saya bersumpah, saya akan mencari dan mengembalikan Agung ke pangkuan Ibu. Omong kosong kamu. Permisi, Ya, apa betul di sini rumahnya Pak Guntur? iya betul. Anda siapa ya? Saya cuma mau mengantarkan titipan ini dari Bu Laila. Berikan sama saya aja. Guntur, Roni, ini ada titipan dari Mbak Laila. terima kasih. Widya. Roni. Perempuan itu bernama Widya. Dia terus berusaha merebut Guntur dengan cara apapun. Selama dia ada di dekat Guntur, selamanya saya akan merasa ketakutan. Karena walau bagaimanapun, mereka dulu pernah saling mencintai. Widya, Guntur. Kalau benar ini kisah nyata kehidupan Laila, perempuan di rumah Guntur itu pasti Widya yang diceritakan Laila dalam novel ini. Diam. Minum. Aduh, mana lagi Min? Min! Saya aja bikin aku ngurus setan cilik. Mau kemana kamu? Aku mau telepon dulu, Mas. Urus dulu anak ini. Bikin kupingku budek. Dari kemarin nangis terus. Sebentar, Mas. Kalau aku berhasil mengontak bapaknya, kita bakal kaya raya, Mas. Aku mau telepon bapaknya dulu dari telepon umum. Ya sana, cepet pulang. Kasih makan nih anak. Budek nih. Halo, Bisa bicara dengan Tuan Guntur. dari mana ini? Tolong Anda sampaikan saja pada Tuan Guntur supaya dia menyiapkan uang tebusan 200 juta untuk anaknya. Siapa ini? Jangan banyak tanya. Sampaikan pesan saya dan tunggu instruksi dari saya selanjutnya. Halo. Telepon dari siapa, Wik? Salah sambung.
harus mendapatkan Agung kembali dengan cara apapun. Dari mana kamu tahu kalau perempuan itu bernama Widya? Kami berjabatan tangan dan dia menyebutkan namanya. Kenapa kok Guntur tidak memberitahu saya kalau Widya kembali lagi ke rumahnya? Maaf, bukannya saya ikut campur dalam urusan pribadi kamu. Saya terharu membaca naskah cerita kamu. Dan saya semakin yakin bahwa itu adalah kisah nyata kehidupan kamu, Lela. Saya kira naskah saya itu akan berakhir dengan happy ending. Tapi kelihatannya cerita belum berakhir. Setelah kembalinya Widya dalam kehidupan Guntur. Sudah malam. Lebih baik kamu makan. Naskah yang sudah saya selesaikan hari ini 30 halaman ada di ruang kerja. Saya permisi dulu. Ron, Ya, terima kasih atas informasinya. saya harap saya bisa membantu lebih banyak. Saya tidak mau kamu kembali dikecewakan setelah begitu banyak yang kamu korbankan untuk laki-laki yang bernama Guntur itu. Rupanya kamu benar-benar menghayati naskah yang saya tulis itu. Bukan cuma menghayati, tapi ikut merasakan apa yang kamu rasakan. Apalagi setelah saya kenal secara pribadi dengan penulisnya. Sebelum kamu pulang, kalau kamu mau makan malam di sini boleh sama-sama saya? Terima kasih. Tapi lebih baik saya pulang dan makan malam bersama ibu. Sebab besok pagi masih ada urusan yang harus saya kerjakan. Permisi. Ini makan malamnya, Non. Saya nggak lapar, Nem. Sejak tadi Guntur belum telepon saya lagi. Bahkan nggak ngasih kabar apa-apa mengenai kue yang saya bikin dan saya kirim buat dia itu. Non kan bisa telepon Mas Guntur. Siapa tahu dia kelupaan karena sibuk, Non. Iya. Dia lupa, bukan karena sibuk, tapi karena Widya, Nem. Mbak Widya? Iya, Roni bilang tadi waktu dia nganter kue ke sana ada Widya, Nem. Kamu kan tahu siapa Widya. Saya takut Guntur terperdaya lagi oleh mulut manisnya. Apalagi biar bagaimanapun juga kan mereka dulu saling mencintai, Nem. Menurut Inem sih, gak mungkin Mas Guntur percaya dengan omongan Mbak Widya. Kan Mbak Widya yang bawa lari Agung, Non. Ya, yang namanya cinta kan gak begitu saja hilang, Nem. Saya juga dulu pernah mengalami waktu Ferdi masih ada. Rasanya sulit sekali untuk menghapus semua kenangan manis bersama dia. Dan saya yakin Guntur juga pasti masih menyimpan kenangannya bersama Widya.
Dan sekarang ini Widya kembali tinggal di rumahnya. Guntur juga mulai jarang telepon saya. Akhirnya pulang juga kan? Kalau bukan karena ibu, gak mungkin aku kembali. Ibumu is bener. Aku ikan bojomu. Jadi tempatmu ya di rumah ini. Ning kene. Ngelayani aku. Suami macam apa kamu? Kerjamu tuh cuma mabuk-mabukan dan bergaul sama bandit-bandit di kota ini. Jangan cerewet kamu. Kalau masih mau tinggal di rumah ini, atau kamu tak cerai, supaya ibumu kena serangan jantung. Waktu aku kawin sama kamu, aku berharap kita punya keluarga yang normal, bahagia, punya suami, punya anak. Suara apa itu? Ya ampun, anak siapa ini? Kasihan, sayang, kasihan. Jangan sentuh anak itu. Iya, tapi anak siapa ini? Bukan urusanmu. Barangkali dia lapar. Mana aku tahu. Sudah dikasih susu nangis terus. Jelas saja dia nangis terus. Popoknya basah belum diganti. Diganti ya, matanya ya. Kamu boleh urus anak itu. Suruh dia berhenti nangis. Tapi jangan tanya apa-apa sama aku. Ngerti? Sayang. Iya, cuk. Kenapa nangisnya? Mamanya di mana, sayang? Jadi kamu belum berhasil. Belum ngomong langsung sama bapaknya anak itu. Belum, Mas. Tapi siapapun yang menerima telepon saya, dia pasti akan menyampaikannya. Dan saya yakin, dia pasti menunggu telepon saya. Bagus. Kalau begitu, Min, besok pagi-pagi kamu hubungi lagi. Atur cara transaksinya. Sing apik. Beres, Mas. Tonton, Mas. Saya minta uang tebusan 200 juta rupiah. Kalian benar-benar keterlaluan. Kalian memanfaatkan anak tak berdosa ini hanya untuk mendapatkan uang haram. Jangan ikut campur kamu. Terlambat, aku sudah dengar dan tahu semuanya. Rupanya kamu yang menculik anak ini, Min. Saya Sudah numpang makan dan tidur di sini, bukannya balas budi, malah mempengaruhi Mas Ponco untuk menculik dan menyandera anak orang. Kamu mau ya suamiku ditangkap polisi? Iya. Diam! Kamu nggak tahu apa-apa. Keluar kamu dari sini. Pergi. Aku nggak mau lihat muka kamu lagi. Awas, kalau kamu berani lagi kembali ke sini, aku laporkan kamu sama polisi. Yanti, apa-apaan kamu? Mas, aku nggak mau Mas Ponco jadi penjahat. Mas tahu, perbuatan Mas ini bisa bikin Mas di penjara. Mas nggak bisa seenaknya aja menculik anak ini. Lebih baik anak ini kita kembalikan atau kita laporkan Wakimin sama polisi supaya kita nggak terlibat, Mas.
Ya. Kira-kira kamu mau nggak nolongin saya? Senang sekali kalau saya bisa membantu. Gun, kamu belum mandi ya? Belum, Bu. Mandi sana. Ntar aja lah, Bu. Saya lagi nunggu telepon, Bu. Orang itu pasti akan telepon ke sini. Karena Bu Tuti bilang dia sudah memberikan nomor telepon saya kepada yang menculik Agung, Bu. Siapa Bu Tuti? Itu, Bu. Orang yang dititipi Widya untuk menjagai Agung. Selamat siang Mbak Widya. Siang. Saya disuruh Mbak Lela untuk mengantarkan ini buat Pak Guntur. Sebentar ya. Gun, ada titipan buat kamu. Dari Lela? Iya, Terima kasih, Mas. sama-sama. Permisi. Masa sih? Iya, saya lihat sendiri Guntur, ibunya dan Widya sedang duduk membicarakan kamu. Membicarakan saya? Saya tidak sampai hati untuk menceritakan semuanya. Kamu harus ceritakan semuanya ke saya. Itu sebabnya saya minta kamu datang ke sana untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Sekarang ini Guntur masih merahasiakan keberadaan Widya di sana. Dan saya yakin pasti banyak hal lain yang juga dia rahasiakan. Mereka keberatan Guntur menikah sama kamu karena kamu terus-terusan sakit. Mereka khawatir kamu tidak bisa memberikan keturunan buat Guntur. Non juga sih, buat apa nyuruh-nyuruh Mas Roni menyelidiki ke rumah Mas Guntur segala? Non kan lebih tahu siapa Mas Guntur. Kenapa nggak non tanya langsung aja sama Mas Guntur? Mana mungkin dia mau terus terang ke saya, Nak. Sekarang ini ada Widya di rumahnya aja juga dia nggak cerita apa-apa. Saya rasa ibunya mungkin sekarang ini mulai khawatir. Mereka kan kehilangan aku. Kalau Guntur jadi menikah dengan saya nggak bisa memberikan keturunan ke dia. Tapi saya juga heran loh Non. Katanya Mbak Widya yang bawa lari Agung. Kenapa Mbak Widya sudah ditemukan, tapi Agung belum ya Non? Itulah yang membuat saya heran. Guntur pernah cerita ke saya. Dia bilang Widya menitipkan Agung sama seseorang. Tapi sekarang katanya orang itu malah menculik dan minta tebusan untuk Agung. Angkatin, Nang. Halo? Selamat malam. Bisa bicara dengan Lela? Oh, Mas Guntur ya? Sebentar Mas. Non, Mas Guntur. Bilangin saya udah tidur, Nang.
Halo, maaf Mas, Non Lelanya sudah tidur. Ada pesan Mas? Nggak ada lah, Nem. Tapi Nona baik-baik aja kan? Baik Mas. Kalau gitu besok saya telepon kembali. Selamat malam. Malam. Belum tidur, Gun? Saya masih nunggu telepon dari orang itu, Bu. Barangkali orang itu telepon kemari. Iya, tapi kan kamu harus istirahat juga, Gun. Bagaimana kabar Lela? Barusan saya telepon dia, tapi dia sudah tidur, Bu. Jadi kamu belum ketemu dia ya? Belum ke rumah dia? Bu, saya nggak mau pergi kemana-mana dulu, Bu. Saya mau di rumah aja nunggu telepon dari orang itu. Orang itu pasti akan minta uang tebusan untuk Agung. Ya udah pasti dong, Bu. Tapi kalau dia minta uang dalam jumlah besar, dari mana kita dapatkan uang itu, Gun? Dan bagaimana kalau kita nggak bisa nebus Agung? Nggak tahu lah, Bu. Saya belum mikirin masalah itu. Saya hanya ingin tahu bagaimana keadaan Agung, Bu. Seharusnya kan kamu tetap tinggal di Jogja sampai Agung ketemu. Bu, saya pulangkan karena ibu. Karena Lela masih belum sembuh betul. Begitu saya dapat telepon dari Jogja, pasti saya akan segera ke sana. Kamu nggak usah pikirkan ibu. Kan ada Bule Dani yang menemani ibu di sini. Kamu tuh harus mikirkan Lela. Dia juga membutuhkan kamu, Gun. Bu, Lela itu mengerti keadaan saya. Baik. Lihat Mas, anak ini aktif sekali. Pasti umurnya lebih dari 8 bulan. Lihat aja badannya gemuk, sehat, lucu lagi ya. Ini nak. Iya, tapi itu kan bukan anakmu. Buat apa buang waktu urusan orang? Buang-buang uang ngasih makan dia. Padahal kita bisa dapat banyak uang kalau bapaknya kasih uang tebusan si kerucil ini. Sudahlah Mas, lupakan rencana jahat itu. Itu melanggar hukum. Nanti Mas ditangkap polisi. Terus, apa yang akan kita lakukan sekarang? Aku gak tahu siapa dan di mana orang tuanya. Yang tahu si Wagimin itu. Tapi kan kamu sendiri yang ngusir si Sontoloyo goblok itu dari rumah ini. Iya, tapi kan Mas tahu di mana harus mencari Wagimin. Suruh dia kemari Mas. Bilang sama dia kalau aku nggak marah lagi kok. Maksud kamu? Kamu setuju rencanaku sama si Gimin itu? Bagus. Kita akan dapat banyak uang. Aku akan belikan kamu perhiasan sama baju yang bagus-bagus, ya nggak? Ya. Bukan itu yang aku mau. Perhiasan dan uang tidak akan membahagiakan aku, Mas. Tapi anak ini benar-benar membahagiakan aku. Sudah lama aku mendambakan kehadiran seorang anak di dalam rumah ini. Sekarang, daripada Wagimin ditangkap polisi karena menculik anak ini, lebih baik kan anak ini kita pelihara, Mas. Hah? Apa? Iya, toh kan Wagimin gak mungkin mengembalikan anak ini sama orang tuanya. Bisa-bisa dilaporkan sama polisi. Istrimu itu sudah gak waras rupanya, Mas. Enak saja dia. Anak itu kan bisa menghasilkan uang banyak buat kita, Mas. Dengar dulu, aku belum selesai ngomong.
Oh, apa lagi katanya? Aku bilang, kamu pasti keberatan. Karena rencananya kamu akan dapat uang dari orang tua anak itu. Terus, istriku bilang kalau Gimin mau uang, dia akan kasih. Asal anak itu jadi miliknya. Maksudnya? Diam-diam dia punya banyak simpanan perhiasan. Aku nggak pernah tahu, Min. Semua perhiasan itu disimpan sama ibunya. Kalau kamu setuju, dia akan suruh ibunya datang mengantar perhiasan itu. Iya, Min? Alah, paling berapa sih nilai perhiasan punya istri Mas itu? Kalau dibandingkan dengan uang tebusan 200 juta yang akan saya terima dari bapaknya anak itu. Gak ada apa-apanya, Mas. Aku gak goblok. Sontul gue. Rungokno aku. Kita bisa dapat rezeki 2 kali lipat. Pertama, perhiasan istriku. Kedua, uang tebusan dari orang tuanya anak itu. Ya enggak? Iya, Mas pintar juga. Tapi istri Mas pasti nggak mau kalau dia tahu rencana kita ini. Biar saja. Kalau dia ngamuk, ku cerai. Kalau dia lapor polisi, akan aku habisi sebelum lapor polisi. hah? Mas mau? Yo. Aku juga sudah bosan mendengar ocehan di rumah setiap hari. Perempuan cerewet. Sok ngatur aku, Min. Kalau dia macam-macam, aku gak segen-segen bungkam mulutnya karo iki, Min. Bangun. Bangun. Ibu, Kamu enak-enakan tidur, sementara kita semuanya nggak bisa tidur mikirnya Agung. Tuh lihat Guntur, siang malam dia berjaga nungguin telepon dari penculik Agung. Ini kan semua gara-gara kamu. Bu, saya memang salah. Tapi saya kan sudah bersumpah. Saya akan mendapatkan Agung dengan cara apapun untuk menebus dosa-dosa saya. Tapi ibu beri saya waktu. Sampai kapan ibu dan Guntur harus terus menunggu dalam ketidakpastian? Lagi pula kalau penculik itu minta uang tebusan, dari mana kita akan mendapatkan uang itu? Terus terang, ibu sudah gak mau melihat kamu di rumah ini. Jadi kalau kamu betul-betul mau menolong, lebih baik kamu kembali ke Jogja dan cari cucuku sampai dapat. Normal 120/80. Ya, kalau kamu gak mau nurut sama Om,
Paling tidak kamu turutilah nasihat Guntur. Guntur, Om. Iya. Saya udah lama nggak ketemu dia. Loh, dia sudah telepon Om kok. Dan Om sudah kasih tahu bahwa kamu sudah keluar dari rumah sakit. Iya, dia juga ada telepon saya, Om. Tapi kita nggak bicara banyak. Apalagi sekarang ini dia lagi sibuk cari anaknya, Om. Jadi saya nggak mau nambah beban pikirannya bercerita tentang penyakit saya. Maaf, saya tidak tahu lagi ada tamu. Nggak apa-apa kok, Ron. Om, ini Roni, asisten saya yang baru. Ron, kenalkan, ini Dokter Alfian, dokter yang selama ini merawat saya. Roni. Alfian, apa kamu setiap hari datang kemari? Iya, Dok. Kalau begitu, saya bisa minta tolong sama kamu untuk mengawasi dan mengingatkan Laila supaya dia istirahat, makan teratur, dan diminum obatnya. Kalau ada apa-apa, ini kartu nama saya. Om, ini ada-ada aja. Saya kan bukan anak kecil, Om. Loh, kadang-kadang malah orang dewasa yang bandel dan susah diatur daripada anak kecil. Iya nggak, Ron? Jangan takut, Dok. Saya akan menjaga Lela semampu saya. Ron, Lela ini memang susah. Dia tidak mau nurut sama dokternya. Cuma ada satu orang yang bisa melunakkan pendiriannya. Saya harap Lela mau nurut sama saya. Demi kebaikannya sendiri kan, Dok? Memberi